Yesus. Sebab sesungguhnya keberadaan kita hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita mengatakan bahwa Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Setiap rancangan yang kita alami sedang membawa kebaikan. Meskipun terlebih dahulu melewati banyak tantangan pergumulan, tetapi kita percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik di dalam kehidupan kami Yesus. Dari awal kehidupan kami mau menetapkan segala sesuatunya yang terbaik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Karena dari semula telah Kau berkata. Haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku padamu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Haleluya. Rencana indah Kau siap. Amin. Bagi masa depanmu yang penuh harapan. Suara apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita pujian ini saya berlaku secukup kita semua kali berdiri. Amin. Dari semula rencana indah Kau siapkan di masa depanku yang penuh harapan. Dari semula haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku rencana indah Kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Kau jadikan hidupku berhasil. Apa yang Kau berbuat di dalam
jadi hatiku. Kau jadikan kehidupan kami berarti, Yesus. Haleluya. Minta sama lagi Tuhan, dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sangat baik. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kami yang berdoa, yes, seperti Tuhan. Haleluya. Yesus, Dia yang sangat baik. Haleluya. Bersama kami di dekat Allah tinggi. Kau yang mengasihi kami, Kau luar biasa Yesus, Engkau ajaib, besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus. Meskipun banyak tantangan dan pergumulan banyak, saya kami alami, tetapi kami percaya kasih
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nanti Bapak yang boleh akan membuka ibadah kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pertolongan Kamu, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Ini semua karena belas kasihan Tuhan. Ini semua karena murah-murahan Tuhan. Benar Bapak, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau katakan semua baik Tuhan, karena kami berarti bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Bapa. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar ibadah kami ini mengalami perubahan di dalam kehidupan kami Bapa. Agar ibadah kami tidak sia-sia Bapa. Kami memohon kepada Tuhan, pimpin setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar boleh ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang yang berdosa Bapa. Terlebih dahulu ampuni akan dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Bapa, agar kami layak memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat saudara kami juga yang belum hadir pada saat ini. Kami berdoa supaya mereka boleh minggu depan bisa bersama beribadah berkumpul di tempat ini. Bahkan saudara kami juga yang masih dalam perjalanan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka boleh bersama kami beribadah di tempat ini, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan berdoa juga Tuhan buat pelayan-pelayan ya Bapa, WL singer, pemain musik, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kuasai pikiran mereka Tuhan, berikan mereka kemampuan yang sangat luar biasa supaya semakin heran lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya, shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Kita kalau ditanya kabar di gereja luar biasa. Meskipun kalau secara pribadi mungkin merasa bahwa pergumulan yang kita alami itu nggak bikin kita luar biasa di dalam Tuhan, tetapi kalau di dalam Tuhan
di dalam gereja. Ditanya apa kabar, kita senantiasa luar biasa karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita perlu sukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan kebaikan Tuhan, keselamatan dan kemanfaatan buat saudara dan saya.
Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan, kita naikkan pujian buat Tuhan. Firman Tuhan berita bagi kami itu. Haleluya. Firman Tuhan berita bagi kami itu. Janjimu berkali setiap hari Yesus. Sungguh Tuhan, saat kami dekat dengan Tuhan, kami akan merasakan aman Tuhan. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun Bapa. Karena kami ada di dalam pokok yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada di dalam bagian Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kami lewati tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara ini berkati Tuhan. Mungkin seringkali kita secara manusia, di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita berkata bahwa kita tidak mampu lagi, kita tidak sanggup lagi. Secara manusia, di saat kita diperhadapkan dengan beban yang berat, saat kita mengalami begitu banyak pergumulan yang membuat kita terhuyung terjatuh, rasa-rasa yang ingin membuat kita memotong saling jauh, Tuhan izinkan kita pikul. Tetapi saudara, itu bukanlah jawaban dari setiap persoalan. Firman Tuhan berkata, pikulah tiap pasang, maka bebanmu ringan. Di saat kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan izinkan pergumulan kita alami. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan, semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera
Serahkan apapun yang menjadi pergumulanmu di dalam Tuhan. Kalau dulu Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar, air di lautan mampu Tuhan belah menjadi jalan. Di padang gurun yang tandus Tuhan mampu membuat mata air. Hari ini juga Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Percayai, imani bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Terima kasih. Kita naikkan puji. Katakan ku berserah. Ku berserah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan dulu saudara. Kita tetap berserah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian yang telah kita naikkan bersama. Dan saat ini kami mau mempersilakan bagi setiap jemaat yang rindu untuk bersaksi, menyaksikan cinta kasih maupun pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga ataupun di dalam kehidupan
kehidupan secara pribadi, kami persilakan. Haleluya. Satu kesaksian hidup bagi kita hari ini, kita ada semua para pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan berikutnya kami akan mengundang sebagai jemaat terlebih khusus kepada seluruh kaum pria untuk memuji Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, Yesus memberkati pujian dari seluruh kaum pria. Dan berikutnya kami mengundang seluruh kaum wanita untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, komitmen dari seluruh komunitas, ku tetap setia melayanimu sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus memberkati pujian dari seluruh komunitas, dan di saat ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang dapat menjadi jawaban atas setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami di hadapan Engkau Bapa. Kami belajar mengerti apapun yang menjadi kehendak kami dalam hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya juga kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berdiri. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Ku yakin saat kau beriman, ku berdoa saat kau beriman, hidup hanya ditentukan oleh perbuatanmu. Karena kau jaga doa, karena kau menjaga doa, karena kau memahami hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Naikkan kembali pujian ini dari awal, katakan ku yakin saat kau berfirman. Kami aminkan setiap berdoa saat kau berfirman, hidup akan ditentukan oleh perkataan-Mu. Tuhan
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, Yesus. Berkarya Allah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Yes. Kami sadar Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak sanggup Yesus. Tetapi kami percaya saat yang kuangkat tangan kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kami. Turun tangan memberikan kami jalan keluar atas setiap hubungan yang kami alami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang ajaib. Haleluya. Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Lebih di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kalau seringkali kami mengalami kekecewaan Tuhan dengan apapun yang kami alami di dalam dunia ini, hanya Engkau Yesus sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami. Haleluya, haleluya. Glory. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Glory, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berserah diri kami Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman. Berkarya di dalam hati kami Bapa. Kalau kami merindukan orang lain berubah untuk kami, saat ini Tuhan ubahlah kami terlebih dahulu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan sehingga membuat kami dijauh oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kami sama seperti kerinduan kami, terjadilah sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Jangan biarkan kami berdosa di hadapan Engkau Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, hanya Engkau saja Tuhan yang kami lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan dariku, ku lihat
Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Engkau yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Dan kami ini adalah milik-Mu, buatan ciptaan tangan-Mu. Itulah sebabnya kami percaya Engkau yang menjadikan kami. Engkau juga yang akan menolong, menyertai, menopang kami di dalam perjalanan iman percaya kami di dalam dunia ini, sampai pada akhirnya kami akan kembali kepada Engkau di tanah Kanaan surgawi, tempat yang telah Engkau sediakan bersama dengan Engkau, dengan satu perjalanan kerohanian keimanan kami yang disertai, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan berhasil sampai kepada tujuan panggilan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ajari kami, bekali kami, dan biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Baiklah Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang penuh sukacita buat kita, karena waktu yang Tuhan berikan untuk kita bersekutu dengan Dia, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan bagi kita pada hari ini?
Mari kita bacakan apa yang ada di depan. 2, 3. Perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan sebagai suatu contoh peringatan dan pembelajaran bagi kita. Ya, kita akan baca 1 Korintus 10 ayat 11. Mari. Dua, tiga. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Yang dimaksudkan dengan semuanya ini telah menimpa mereka adalah telah menimpa umat Israel. Judulnya di situ kita baca bersama-sama judulnya ya, pasal 10. 2, 3. Israel sebagai suatu peringatan. Sekali lagi, Israel sebagai suatu peringatan. Bapak Ibu Saudara, seandainya saudara disuruh oleh kakak, adik, orang tua, atau siapa aja untuk membeli sesuatu di toko bangunan atau di toko elektronik, terus kemudian saudara tidak mengerti apa yang harus dibeli karena belum pernah tahu. Kalau disuruh beli beras dia tahu, disuruh beli minyak tahu, tapi kalau disuruh beli satu order bill yang kecil saudara tidak paham. Terus kemudian saudara dikasih contoh nih seperti ini, di bawah nih contohnya. Ada tulisan di situ tipenya, nomornya berapa. Pokoknya kalau tidak seperti ini jangan dibeli. Atau misalnya obat, ya kadang-kadang orang kan susah nyebut nama obat kecuali yang hari-hari, Paramed, Bodret, ya hari-hari itu. Tapi ada obat-obat tertentu yang sulit disebut. Bawa contohnya, kan gampang. Apalagi yang disuruh anak kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian pun dengan perjalanan hidup kita sebagai gereja Tuhan atau orang percaya, untuk kita menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan surgawi, itu tuh sudah sangat enak. Kenapa saya katakan sudah sangat enak? Karena sudah ada sampel, sudah ada contoh. Sampel contoh kita kepada siapa? Bangsa Israel. Ayat Alkitab tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 11 tadi, semuanya ini telah menimpa mereka, telah menimpa Israel sebagai satu contoh dan dituliskan untuk kita, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir, pada hari-hari ini. Saya mau katakan, enak tidak saudara? Kalau kita sudah punya contoh. Sama dengan saudara mau membuat satu makanan dengan menu resep yang sudah ada contoh, gampang. Atau seorang yang membuat karya, entah itu kerajinan, keterampilan, mulai dari bahan triplek, dari bahan kayu, atau dari bahan besi. Kalau sudah ada contoh, sudah ada polanya, enak. Tinggal ngukur aja, tinggal motong-motong sesuai itu, tinggal beli bahannya sesuai. Kita tidak banyak mikir lagi kayak mana ya, seperti apa ya, panjang, lebar, tebal, tinggi, kayak mana ya. Bingung kita kalau belum ada contoh. Tapi kalau sudah ada contoh, gampang. Haleluya. Katakan bersama saya, ya, perjalanan kita sebagai gereja Tuhan gampang. 2, 3. Perjalanan kita sebagai gereja Tuhan menuju tanah perjanjian surgawi gampang. Ikuti saya. Perjalanan kita gereja Tuhan menuju panggilan tanah perjanjian surgawi
Itu gampang. Karena sudah ada contoh dan polanya. Haleluya. Haleluya. Tetapi bukan hanya sebagai satu contoh, tetapi menjadi satu peringatan dan menjadi satu pembelajaran juga kata Alkitab. Artinya ada hal-hal yang perlu kita waspada. Ada hal-hal yang perlu untuk kita ikuti, ada hal yang tidak boleh kita contohi. Kita lihat apa saja saudara-saudara contoh yang dapat kita lihat atau perjalanan umat Israel di padang gurun seperti apa untuk kita jadikan sampel dan kita jadikan sebagai satu contoh. Perjalanan umat Israel di padang gurun adalah perjalanan yang unik. Nah, perjalanan yang unik inilah yang akan kita pelajari. Mereka mulai dari Goshen, Mesir, menuju ke tanah Kanaan dengan ibu kota sekarang Yerusalem. Itu perjalanannya itu unik, ya. Artinya, coba kita baca bersama 2-3. Spesial, khusus, istimewa, individual, khas, aneh, dan dibedakan dengan yang lain. Wow. Inilah yang membuat kita dan saya sendiri merasa sangat tertarik dan begitu pengen tahu. Walaupun kita sudah pernah dengar, tapi kita pengen mempelajari. Walaupun kita sudah pernah tahu, tetapi mungkin kita tidak begitu merenungkan dalam hidup kita. Perjalanan yang unik itu seperti apa? Spesialnya seperti apa? Khususnya seperti apa? Istimewa, individual, khas, aneh, dan dibedakan dengan yang lain itu tuh seperti apa? Ada 4 contoh yang akan saya bagikan dan kita jadikan sebagai satu pelajaran, satu sampel, satu contoh untuk perjalanan iman kita menuju panggilan surgawi. Yang pertama, ini contoh yang pertama. Kita baca bersama 2-3. Contoh yang pertama, tidak melalui jalan atau jalur yang pendek atau dekat, tapi melalui jalan yang jauh dan berputar di padang gurun selama 40 tahun. Cukup sampai di situ dulu. Perlu kita baca ini, Keluaran 13 ayat 17. Mari kita baca. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat atau pendek. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan 18:3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, ya, ada jalan yang dekat atau ada jalan pintas yang namanya itu tuh jalan negeri orang Filistin. Kalau saya bisa menampilkan petanya saudara, luar biasa. Tetapi kenapa tidak Tuhan melewatkan mereka melalui jalan negeri orang Filistin? Alasan yang pertama, mereka belum siap untuk berperang. Walaupun mereka harus siap, tetapi belum siap. Karena orang Filistin adalah bangsa yang kuat. Yang kedua,
Tuhan berpikir sebelum umatnya berpikir. Jangan-jangan mereka ini menyesal. Katakan bersama, menyesal. Ya, jangan-jangan mereka menyesal. Terus kemudian pulang lagi ke Mesir. Itulah sebabnya Tuhan buat perjalanan mereka itu menghadapi jalan buntu dulu, laut kosong. Sebenarnya tidak perlu lewat laut, tapi Tuhan suruh berputar lewat laut karena Tuhan mau belah laut itu. Dan Tuhan bawa mereka berputar di tanah Kanaan, di padang gurun itu bukan hanya berputar saja. Berputar itu artinya itu tuh bapontar. Tahu bapontar? Ya, bapontar itu tuh yang muter-muter. Muter-muter. Jadi tempat yang sudah pernah disinggahi, mereka pergi datang lagi di situ. Mereka pergi datang lagi di situ. Baru kemudian terakhir mereka menyeberang Sungai Yordan. Jadi diawali dengan menyeberang Laut Konsum dan diakhiri dengan menyeberang Sungai Yordan dan mereka masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan. Berapa lama? Berapa lama? 40 tahun. Ini yang unik, ini yang aneh. Kalau ada jalan yang dekat, ada jalan yang pendek, yang singkat. Kenapa jalan yang panjang, yang jauh dan berputar-putar? Coba saya pelajari ya bahwa jarak dengan jarak melalui Google Map itu ya antara Kairo Mesir itu dengan Yerusalem karena sekarang cuma kurang lebih 800 km. Itu kalau dengan berjalan kaki ya sekitar 30 hari. Ya taruhlah bikin 3 bulan lah, nggak apa-apa. 3 bulan berjalan kaki karena mereka bawa ternak, anak kecil. Taruhlah 3 bulan. Kok bisa jadi sampai 40 tahun? Kalau dengan pesawat sekarang itu Kairo Yerusalem, Kairo Mesir 30 menit. 800 kilo itu gambarannya kota Bandar Lampung dengan pertengahan Jambi Riau. Itu saya coba cari di map seperti itu. Kalau kota Bandar Lampung dengan Jambi sekitar 600 kilo. Kalau dengan Riau sudah kurang lebih 1000 kilo dari kota Bandar Lampung. Jadi antara Jambi dengan Riau dari Bandar Lampung itulah 800 kilo. Kok bisa sampai dengan 40 tahun perjalanan seperti itu, Bapak Ibu? Oh, so pasti bosan. So pasti itu akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Oh, so pasti akan terjadi banyak hal yang aneh-aneh dan gak keruan. Lo di padang gurun lo gak ada apa-apa, gak ada tempat shopping, gak ada mall, gak ada swalayan, gak ada pasar, apalagi pasar malam gak ada. Gak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya gak bisa membayangkan seperti apa di padang gurun. Tapi di padang gurun itu bukan berarti tidak ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Di padang gurun itu mereka diberikan ketetapan, diberikan hukum, diberikan aturan, diberikan undang-undang tentang pola hidup manusia, tentang hidup beribadah kepada Allah. Mereka diajarkan tanggung jawab mulai daripada umat Tuhan dari segala suku untuk memenuhi keperluan kebutuhan sampai kepada satu suku Lewi yang melayani ditugaskan di tabernakel bait Allah untuk mempersiapkan dan mengatur semua hal-hal yang menyangkut dengan peribadatan. Sebelum saya kesana Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya kalau hari Minggu yang lalu hidup saya ini saya sumpel. Ya, rencana saya hari Senin yang lalu itu saya mau pergi ke spesialis THT. Sebenarnya dari Jumat lagi, tetapi tidak ada dia buka praktek di unit 2 dan penawar hari Jumat dan Sabtu adanya di hari Senin.
Tapi oleh karena mujizat dan kemurahan Tuhan, hari Senin pagi saya tetap ke puskesmas untuk minta rujukan, saya tetap. Tapi tidak jadi saya minta rujukan walaupun sudah ke puskes, karena dokter yang saya mau tuju cuti. Ya, cuti. Sudah hilang. Hari Senin pagi saya bangun kok saya punya kok nggak ada. Saya ngaca, naik dia ke atas. Padahal saudara-saudara, hari Jumat dan Sabtu itu saya tarik dengan tangan. Sakit mulai dari sini sampai ke kepala, sampai ke belakang sini. Tiap hari saya makan paracetamol pagi, siang, sore. Tapi itu pun tidak membuat saya hilang sakit kepala, hanya meredakan saja. Tapi tetap sakit kepala dan tertahan. Ya, karena saya tarik, saya pikir itu penyakitnya, saya goyang sampai berdarah. Setelah saya baca, itu dugaan saya, walaupun itu kan bukan perkataan medis, mungkin itu tuh polik. Karena saya baca, melihat punya teksturnya itu persis keterangan yang ada di Google yang saya baca, seperti permen karet kenyal, tapi ditarik nggak bisa, sakit, dia nyatu dengan dinding rongga ini. Mungkin seperti amandel, dia menggantung di dinding kerongkongan. Saya tarik malah berdarah, sakit sampai luar biasa saya 2 hari itu. Tetapi puji Tuhan, hari Senin pagi itu hilang. Ya, sampai saya berpikir memang tujuan saya hanya mau pergi bertanya saja sama dokter. Saya tahu kalau dokter juga tidak bisa menyembuhkan saya. Cuma saya menggunakan BPJS, ya coba aja lah, saya pikir seperti itu. Tapi karena dokternya cuti, ya sampai dengan sekarang, ya puji Tuhan sudah teratasi. Ya, tetapi bukan berarti semua sudah selesai. Tuhan mungkin hanya berikan kelonggaran kepada saya, supaya saya masih tetap bergumul dengan Tuhan. Dan dengan waktu kelonggaran yang Tuhan berikan, bagaimana saya masih tetap boleh hidup dan berusaha untuk memberi hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. 40 tahun di dalam perjalanan, bukanlah hanya dibuat Tuhan mereka itu sebagai hukuman. Tuhan bukan buat mereka menderita sebagai satu ganjaran. Tuhan tanamkan pelajaran kepada mereka tentang kelahiran, tentang kekudusan, tentang hukum-hukum pidana, tentang hukum-hukum perdata, tentang hukum-hukum agama. Semua itu Tuhan ajarkan kepada mereka selama di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan yang lebih hebat lagi, satu generasi yang keluar dari tanah Mesir itu tidak layak untuk masuk tanah Kanaan. Karena generasi yang lahir di tanah Mesir yang keluar dari perbudakan itu, ternyata mental mereka mental budak. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang lahir di padang gurun, yaitu generasi yang ketika mereka lahir, mereka menjadi besar, dididik dengan firman, dididik dengan beribadah, dididik dengan aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Haleluya. Apa yang dapat kita pelajari dari situ? Perjalanan kita menuju ke tanah Kanaan surgawi. Kenapa kita dibuat lama? Bukankah kita ini maunya hidup kita ini tuh enak, singkat, maunya buru-buru, maunya instan? Kenapa Tuhan mau buat kita perjalanannya seperti berputar-putar? Bahkan sampai dengan sekarang kita tidak berhenti, kita belajar. Saya kasih satu kisah. Suatu saat saya ada di bengkel, terus kemudian menunggu motor ini di dandan lama, hampir 2 jam. Saya tidak tahu kenapa tergobrol dengan salah satu seorang, katanya dari jalur sana. Tapi kok saya nggak mau banyak ngomong, tapi dia ngomong terus sama saya. Tapi saya sedikit ada penilaian, orang ini kayaknya agak mirip-mirip dikit, bukan berarti gila.
tetapi agak ada melambai-lambainya sedikit menurut saya begitu. Paham ya? Ada melambai-lambainya sedikit. Sudah hampir 2 jam mau selesai, dia tanya sama saya, Pak, kira-kira selama kita ngobrol, Bapak bisa kenal saya enggak? Bapak bisa tahu enggak pribadi saya? Saya bilang begini, Pak, istri saya sudah nikahi 20 tahun. Itu pun saya belum banyak tahu dirinya. Apalagi Bapak. Bukan berarti saya tidak tahu dengan sifat kelakuan istri saya, tapi saya belum tahu semuanya. Saya masih tetap belajar sampai dengan sekarang. Kalau saya sudah tahu semuanya, kami tidak pernah berantem. Kami tidak pernah berselisih. Kenyataannya masih juga ada waktu tertentu kita bersetegang juga ada. Ya, inilah arti yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang perjalanan 40 tahun menuju ke tanah perjanjian. Itu kita tidak ada istilah selesai belajar firman. Tidak ada istilah sudah mentok pengajaran pengenalan akan Allah. Nanti berhenti pengajaran apapun pelajaran mengenal Allah ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Ketika kita dipanggil, kita menghembuskan nafasnya yang terakhir. Situlah selesainya kita belajar tentang Allah. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Saya ini baru nomor 1 ini. Ya. Artinya adalah, mari kita baca, rancangan dan jalan Tuhan beda dengan apa yang dirancangkan manusia. Itu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tolong seorang bacakan ayat ini. Yang sudah dapatkan tolong bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Cukup sampai situ. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu terus. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan terus. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Cara Tuhan, jalan Tuhan bukanlah cara dan jalan kita. Tetapi maksud Tuhan adalah untuk memberikan kita ini hari depan dan damai sejahtera. Tapi kitanya ini tidak mau jalan yang lama dan berputar dan muter-muter. Kita maunya yang cepat, instan, dan kalau bisa ya serba singkat semuanya. Tapi Tuhan menentukan 40 tahun, bukan 30 menit, bukan 30 hari, tetapi 40 tahun. Apa boleh dikata? Kalau memang ini yang mau Tuhan, biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku takkan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan-jalan Tuhan bukan juga jalan-jalan kita. Tetapi percayalah, jalan dan rancangan Tuhan walaupun lama, tetapi semuanya itu sesuai dengan kehendaknya yang indah bagi kita. Amin. Haleluya.
Yang kedua, unik, aneh, spesial, istimewa. Tidak ada yang seperti mereka. Mereka dibedakan, khas. Artinya apa? Coba kita baca. 23. Dalam perjalanan umat Israel, mereka tidak menggunakan, ulangi. Dalam perjalanan umat Israel menuju tanah Kanaan, mereka tidak menggunakan petunjuk arah ya secara umum seperti peta, kompas ataupun ilmu perbintangan, astrologi yang pernah digunakan 3 orang Majus waktu menjumpai bayi Yesus. Tetapi dengan cara Tuhan, yaitu tiang api dan tiang awan. Aneh tidak? Istimewa tidak? Individual tidak? Dibedakan dengan cara-cara yang umum, yaitu siang hari Tuhan itu tuh ada di atas mereka dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari Tuhan itu tuh ya menjadi tiang api yang menghangatkan dan memberikan penerangan kepada bangsa Israel yang berkemah. Dan mereka hanya melihat tiang api dan tiang awan itu. Kalau tiang api, tiang awan itu bergerak, berjalan, mereka bergerak dan berjalan. Kalau tiang api, tiang awan itu berhenti, mereka pun berhenti. Seberapa lama tiang api, tiang awan itu berhenti, maka mereka melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka. Belajar. Ketika berjalan, mereka harus bongkar kemah. Mereka harus menata semua perlengkapan mereka dan terus mengadakan perjalanan. Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita belajar ini? Untuk apa kita mengerti akan hal ini? Kenapa ini menjadi peringatan? Kenapa ini menjadi contoh? Kenapa ini menjadi pembelajaran bagi kita? Apa arti daripada perjalanan ini yang Tuhan pimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan? Gak ada bangsa yang lain yang diperlakukan seperti ini. Kalau ada sampai dengan sekarang pasti viral. Gak ada bangsa lain yang berani dengan negara yang diperbuat Tuhan seperti itu. Artinya apa? Ya, mari kita baca bersama. Umat Tuhan dalam perjalanan 23. Umat Tuhan dalam perjalanan kerohaniannya di dunia menuju panggilan sorga hendaklah dituntun dengan imannya kepada Tuhan. Tahu? Coba baca ayatnya kalau yang sudah dapatkan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup dalam nama Tuhan Yesus sendiri yang hidup oleh Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam menjadi adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bersama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mereka tidak pakai peta, tidak pakai petunjuk arah, map, juga tidak menggunakan kompas dan petunjuk-petunjuk yang lain yang pada umumnya. Tapi mereka dituntun dengan tiang api dan tiang awan yang spesial yang tidak pernah ada. Artinya apa saudara-saudara? Kita sebagai gereja Tuhan sekarang, kita tidak dipimpin dengan pikiran perasaan kita dalam memilih Tuhan. Dengan hal-hal yang nampak dengan mata, dengan perasa perlihat pendengaran kita. Tetapi dalam perjalanan kita menuju ke surga, kita dipimpin oleh iman kita kepada anak Allah Yesus Kristus. Haleluya. Pujian yang berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi,
melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam dunia ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyelamatkanku karena aku. Katakan bersama saya, perjalanan saya menuju ke sorga bukan dituntut dengan perkara-perkara lahiriah, tetapi dituntut dengan imanku kepada Tuhan. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Persoalan pencobaan dengan imanku semua berlalu. Katakan bersama, ya Tuhan, tambah-tambahkan iman saya. Tambah-tambahkan iman saya. Iman bertumbuh lewat membaca firman, mendengar firman, belajar firman Tuhan, dan mulai mempraktekkan pengajaran firman Tuhan itu. Haleluya. Mau bertumbuh dalam iman, belajar firman, renungkan firman, dan sedikit demi sedikit lakukan firman Tuhan itu. Amin. Itu kalau mau iman kita bertumbuh. Karena tiang api dan tiang awan itu berbicara tentang iman kita menuju ke tujuan kita, yaitu surga yang tinggal dekat. Ya, apalagi yang unik, apalagi yang spesial, istimewa dan dibedakan dari yang lain. Contohnya yang ketiga apa? Dari bangsa Israel yang kita pelajari. Kita baca. Yang ketiga, 2, 3. Makanan umat Israel dalam perjalanannya selama 40 tahun menuju tanah Kanaan adalah makanan yang tidak dikenal seorang manusia pun. Haleluya. Makan apa mereka selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan? Apakah masak mie, buat bakpao, buat RW, B2, B12, apakah sayur lodeh? Mereka tidak bawa peralatan masak seperti itu di dalam perjalanan. Mereka juga tidak membudidaya lele dan juga tidak bercocok tanam padi dan segala macam di padang gurun. Mereka dipelihara, diberi makan dan minum dengan cara ilahi. Tolong baca ayat ini. Ya, Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ia mengerahkan hatimu, membiarkan apa dan memberi kau akan malu. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan haleluya. 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 Itulah yang diucapkan Yesus ketika iblis mencobai dia. Buatlah batu ini menjadi roti, karena kau lagi puasa 40 hari 40 malam. Dan Yesus katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup dari setiap perkataan, dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi yang dimakan orang Israel umat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun itu firman. Katakan bersama firman. Lah bagaimana bukan firman? Setiap pagi itu sebelum matahari terbit itu sudah turun ke perkemahan.
Bentuknya itu seperti roti-roti kecil, rasanya agak hambar, tetapi agak sedikit berasa madu. Cari ayat itu sendiri, ya, kayak ketumbar, agak hambar, tapi agak rasa madu sedikit. 40 tahun mereka makan itu, mereka tidak pernah kenal makanan ini dibuat siapa, dari mana, dari bahan apa. Walaupun dipelajari menggunakan laboratorium, mereka tidak akan bisa mendapatkan mana yang mereka makan itu terbuat dari bahan apa. Tapi 40 tahun mereka hidup dengan setiap hari mungut roti itu yang turun dari langit. Dan kalau sudah sinar matahari terbit dan menyinari perkemahan itu, maka mana roti itu hilang mencair. Kalau mereka ngumpulnya terlalu banyak karena ragus untuk besok atau ya untuk besoknya, pada malam hari sudah berbulan. Karena besok Tuhan pasti kasih lagi. Hanya pada hari yang ke-6, hari yang terakhir, mereka boleh mengumpulkan 2 kali lipat untuk hari besoknya. Dan itu tidak berulang. Karena hari besoknya adalah hari perhentian. Tuhan bilang, boleh ada yang kerja, harus beribadah kepadaku. Makan apa kami? Nah, saya sudah berikan 2 kali lipat di hari terakhir. Haleluya. Haleluya. Mana ada bangsa manusia yang pernah diberi makan seperti ini? Hanya bangsa Israel. Ini sampel contoh bagi saya dan saudara. Kalau kita mau sampai ke tanah perjanjian itu, tidak ada yang dapat membawa kita ke sana selain daripada makanan kebenaran, hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan firman, undang-undang kerajaan yang selalu kita konsumsi, yang selalu kita baca, kita renungkan, dan kemudian kita mengikuti hidup kita ini dengan cara-cara Tuhan. Haleluya. Kita menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau kita bersalah, Tuhan tolong supaya saya diremukkan kembali dan dibaharui kembali dengan firman. Kalau saya terluka, firman Tuhan juga yang akan menyembuhkan, membebas hidup saya. Dan kalau saya berdosa, Tuhan mengampuni saya. Terus seperti itu dibaharui sampai kita disempurnakan sama seperti Kristus ketika kita akan dipanggil menyambut akan tempat yang Dia telah sediakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Ini sampel. Mereka tidak bercocok tanam, tidak beternak, diberi makan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Artinya apa? Ya, yang sudah kita bacakan tadi. Makanan orang percaya yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Yang terakhir, ya, contoh hal yang unik, yang aneh, spesial, istimewa, berbeda dengan yang lain, khas, yang kita pelajari dan contohi dari bangsa Israel. Yang keempat, ini yang paling menarik. Mari kita baca. Pakaian mereka, taruhlah ya, pakaian bangsa Israel, ya, umat Tuhan, tidak pernah ganti, tidak pernah beli, tidak pernah dibuat selama 40 tahun. Demikian pun dengan kesehatan mereka, khususnya kaki yang terus berjalan selama 40 tahun. Kita baca ayat ini, Ulangan 8 ayat 4. Yang sudah ketemu baca. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Haleluya. Kita baca bersama sekali lagi 2-3. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Haleluya. Ini sampel, contoh. Nah, kalau kita ini tuh masih mikir seperti apa dan bagaimana, Tuhan sudah memberikan sampel, contoh. Lalu kita katakan, apa iyo? Masa kita nggak ganti-ganti baju, nggak boleh beli baju, nggak boleh ganti kasur, nggak boleh berobat. Tapi memang pada saat itu mereka nggak perlu berobat. Kalau kita berobat apakah dosa? Ini juga dosa. Ya karena memang ada obat dan
ada klinik, ada rumah sakit, ada dokter, ada apotek. Saat itu mereka dipelihara dengan cara yang supranatural karena memang hal-hal itu tidak ada. Tapi bagaimana dengan pakaian mereka? Mereka nggak perlu shopping, belanja, ya, untuk cari mode-mode yang baru dan tren, keluaran-keluaran terbaru. Tidak perlu. Pembelajaran apa yang dapat kita ambil daripada peristiwa ini? Apakah nggak boleh? Tapi ini adalah satu model, ini adalah satu pembelajaran, adalah satu konsep bagi kita untuk sesuatu yang utama yang Tuhan ajarkan kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara yang sekarang sementara berjalan menuju ke tanah perjanjian surgawi dengan perjalanan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Mari kita baca. Ya, kita baca 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Temukan dan kita baca. Dua Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Coba kita bacakan aja bersama. 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini adalah satu tipologi atau suatu analogi tentang bagaimana hidup orang percaya berkenan kepada Tuhan, sama seperti seorang prajurit ketika dia bertugas berperang, dia tidak mikir dengan makan minum pakai dia. Dia tidak mikir dengan soal-soal penghidupannya. Dia hanya berpikir bagaimana dia bisa berkenan kepada komandannya. Demikian pula kita sebagai orang percaya, bukan berarti tidak boleh shopping, bukan berarti tidak boleh belanja, bukan berarti tidak boleh kita beli ini dan beli itu. Boleh-boleh saja untuk sekarang ini, tetapi bukan itu yang utama. Kalau yang kita beli, kalau yang kita cari tidak mengganjal iman kita kepada Tuhan, silakan. Tapi oleh karena kita shopping, kita belanja, beli ini dan itu menghambat, mempengaruhi iman kita dalam perjalanan kepada Tuhan. Nanti Tuhan tiup itu, nanti Tuhan akhirnya kita tidak mengalami kenikmatan dengan apa yang kita miliki itu, dan membuat kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Silakan, selama itu tidak mengganggu engkau dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, no problem. Karena Alkitab berkata, seorang prajurit, kita berbicara tentang prajurit gereja Tuhan, kita dalam mengiring Tuhan, ada tidak mengapa, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang setahu saya, setahu kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan adalah jaminan hidup saya dan saudara. Tuhanlah yang menjadi pelindung, penolong, penopang saya dan saudara. Alkitab katakan yang penting ada makan, ada minum, ada pakai. Alkitab katakan jangan kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Mari kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu. Karena perjalanan Israel menuju tanah Kanaan itu adalah metode, adalah contoh, adalah gambaran, dan adalah sampel kita supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kalau terlalu jauh memutar, karena Tuhan mau mengajarkan kita ketetapan, hukum-hukum Dia mengajarkan kepada kita, supaya ketika masuk kita ke negeri perjanjian, kita telah dibekali, kita telah siap dengan segala aturan-aturan yang Tuhan sudah latih hidup saya dan saudara.
Kalaupun kita merasa kok hidup ini setiap hari berjalan kita sepertinya tidak ada yang kita pegang, tidak ada yang bisa kita lihat, tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran. Ingatlah, saya dan saudara hidup oleh karena iman kepada Tuhan. Bukan karena melihat, bukan karena meraba, bukan karena merasa enak atau tidak enak, tapi kita menjalani dengan tiang api dan tiang awan, berjalan dengan iman, percaya, lakukan apa bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Dia. Berbicara soal makanan, kita memang butuh makan, kita butuh minum, tetapi Alkitab berkata, bukankah tubuh